Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama lagi dalam kegiatan pesantren kilat pada hari ini. Insyaallah nanti kita sama-sama akan mempelajari tentang ilmu tajwid dan membaca Al-Quran. Anak-anak ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan sebagai petunjuk atau hidayah dan pedoman hidup bagi kita semua. Yang tentunya hal ini tidak akan bisa terwujud andai kata kita tidak mempunyai kemampuan untuk membacanya, terlebih-lebih memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itulah, maka penting bagi kita mempelajari dengan bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, itulah pentingnya kita pada hari ini mempelajari ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid sendiri itu dipahami ilmu yang mempelajari bagaimana mengeluarkan huruf atau melafalkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang telah ditentukan. Artinya di sini orang tidak akan mempunyai kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, terlebih indah, enak didengar, tanpa mempunyai pengetahuan ilmu tajwid. Dengan ilmu tajwid inilah Al-Quran akan semakin sempurna maknanya, pelafatannya, keindahannya. Karena di sini keunikan dari Al-Quran ini berbeda dengan bahasa-bahasa lainnya. Al-Quran ketika seseorang itu melafatkan berbeda, ya, salah dalam melafatkan, seperti A dengan A itu berbeda, maka dia mempunyai makna yang berbeda, atau kita secara tidak sengaja atau sengaja kita telah mengubah makna dalam Al-Quran. Anak-anakku yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu tajwid ini ulama mengatakan bahwasanya hukumnya fardu kifayah. Akan tetapi menerapkan atau mengaplikasikan ilmu tajwid di dalam kita membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain. Artinya menjadi suatu kewajiban bagi kita di dalam membaca Al-Quran itu semaksimal mungkin bagaimana kita menerapkan ilmu tajwid atau kaidah-kaidah tajwid yang sudah ada. Anak-anakku rahmati Allah Subhanahu wa taala, kandungan dalam ilmu tajwid itu banyak sekali. Di dalamnya kita nanti akan membahas tentang bagaimana makharajul huruf, cara mengeluarkan huruf-huruf dengan baik dan benar, dengan sifat-sifatnya. Ada juga di dalamnya itu membahas tentang hukum gunah, ada membahas hukum al, ada membahas hukum ra, hukum jalalah, nun mati, tanwin, mat, dan lain-lainnya. Akan tetapi dalam kesempatan kali ini, mengingat terbatas waktu kita akan membahas tentang hukum nun sukun atau nun mati dengan tanwin. Dalam tajwid, hukum nun sukun atau mati dan tanwin ini dapat dibedakan menjadi 4 hukum bacaan. Ada di dalamnya itu idhar yang pertama, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa.
Yang pertama idhar. Idhar diartikan jelas. Apa maksudnya jelas? Cara membacanya jelas. Kapan dibaca jelas itu? Apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. A atau alif, ha, kha, ain, ghin, sama ha. Artinya salah satu itu bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka cara membacanya harus jelas, tidak boleh dipanjangkan atau didengungkan. Kita ambil contoh, umpamanya ada di dalam surat Al-Fatihah, an'amta, an'am, atau min khairin, aliman hakimah. Di sini kita bisa lihat an'am bertemunya nun mati dengan huruf a, maka dia harus menjelaskan bacaannya an'am. Yang tanwin contohnya aliman hakimah. An di situ bertemu dengan huruf ha. Di sinilah ya. Yang kedua, idgham. Idgham diartikan melebur. Apa yang dilebur? Bacaan nun mati atau tanwin ke dalam huruf di depannya atau huruf idgham. Nah, dalam idgham ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu idgham bi gunah, yaitu melebur bacaan hukum, yang melebur bacaan nun mati atau tanwin dengan salah satu huruf idgham bi gunah, yaitu mim, nun, waw, ya. Terus disertai dengan dengung. Ya, panjang bacaannya berapa? 2 harokat atau 1 alif. Kita contoh dalam Al-Quran, mayyaqulu. Di sini kita lihat ada nun mati yang bertemu dengan ya. Ya. Mimma, nun mati bertemu dengan mim. Nah, di dalam idgham bi gunah ini ada pengecualiannya. Apabila nun mati itu bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunah yang 4 itu bertemu dalam satu kata, maka dibacanya seperti idhar. Contoh, kita sering dengar dalam kata-kata dunya. Maka dalam hal ini kita tidak boleh membacanya duya, tapi kita membacanya seperti idhar, dunya. Atau contoh, qinwanun. Di situ bertemu nun mati dengan wa, tetapi karena dalam satu kata maka dia harus melafalkannya seperti idhar, qinwanun. Enggak boleh qinwanun, enggak boleh. Ya. Nah, ini. Yang kedua idgham bila gunah. Ya. Apa itu idgham bila gunah? Melebur bacaan nun mati atau tanwin ya ke dalam huruf idgham bila gunah, yakni lam dan ra, tanpa disertai dengan dengung. Contoh, mirrabbihim. Ya, di situ ada nun mati yang bertemu dengan ra atau ghafurur rahim. Ya, tanwin bertemu dengan huruf ra. Jadi dia meleburkan, bukan ghafurun rahim atau min rabbihim, tetapi mir rabb, dia langsung masuk ke huruf di depannya ra. Kan gitu ya. Anak-anak rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah iqlab. Apa itu iqlab? Membalikan atau mengganti bacaan nun mati atau tanwin ke dalam atau menyerupai huruf mim. Kapan hal ini bisa dilakukan? Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan satu huruf iqlab, yakni ba. Contoh, mimba. Di situ ada nun mati bertemu dengan ba.
kita membacanya bukan minba, tapi mimba. Nah, jadi ketika kita melihat atau kita membaca Al-Quran, kok di situ ada nun mati atau nun sukun, atau kita ketemu dengan tanwin an, in, un, ya, bertemu dengan huruf ba, maka jangan lupa kita membacanya harus dengan hukum bacaan iqlab, yakni membalikkan nun mati atau tanwin ke huruf mim, mimba. Nah, ingat. Yang terakhir, ikhfa. Ikhfa itu samar. Kapan ikhfa itu? Ikhfa itu dibaca ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Ya. Tadi kita udah lihat dari idhar, idgham, iqlab, semua huruf-hurufnya 6, 4, 2, 1 yang semuanya 13. Berarti sisanya adalah 15 huruf ikhfa. Nah, di sana ada ta, ada tha, ada ja, ada sa, ada sya, so, do, to, do, fa, qol. Ya, ingat itu. Ya, itu cara kita contoh umpamanya wa minkum. Ingat, di situ samar. Jadi dia tidak menyebutkan nun matinya atau tanwinnya, tetapi kita samarkan. Nah, dalam ininya seakan-akan kita mau siap untuk melafadzkan lafadz huruf selanjutnya. Ya, mungkin itu anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit ilmu yang kita bahas di sini karena keterbatasan waktu kita akan bermanfaat, akan menjadi bimbingan kita di dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.